Badak Sumatera inilah yang hingga saat ini masih hidup di hutan Kaltim. Jumlahnya belum diketahui secara pasti. Agar badak ini tumbuh dan berkembang, BKSDA bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukannya melalui bayi tabung. Metode ini disebut tindakan pertama untuk jenis badak. Agar berhasil, Kementerian KLHK bersama BKSDA Kaltim menggandeng IPB University dan Kementerian LHK untuk mengambil sel telur badak betina di kawasan Sanctuary Badak Kelian, Kutai Barat. Sel telur itu selanjutnya dibawa dan dibuahi ke badak Sumatera yang ada di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Ini dilakukan karena keberadaan badak jantan di Kaltim hingga sekarang belum teridentifikasi. Asli sini, tapi seperti misalnya badak Jawa. Badak Jawa itu dulu ada di Vietnam juga, tetapi karena namanya internasionalnya badak Jawa, ya semua orang mengatakan itu badak Jawa walaupun dia ada di Vietnam. Sudah berapa lama Pak badak tersebut ada di Kalimantan, Pak? Ya sudah sejak ribuan tahun yang lalu ya. Sudah bukan pindah dari Sumatera ke Kalimantan. Pak, ini untuk asli di sini ya, namanya badak Sumatera. Bayi tabung badak ini untuk yang pertama kali dilakukan atau sudah pernah, Pak? Indonesia pertama kali dilakukan. Kita sampai di sini jam 20. Sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur menyatakan hingga kini belum menemukan jenis badak lain di Kalimantan Timur. Sumatera yang ada di Waikambas perjalanan ini, dan saya memang berharap bahwa kami pun melakukan pencarian terhadap badak-badak lainnya. Tidak hanya di Kalimantan Timur, tapi di seluruh pulau Kalimantan. Nah, harapannya kita dapat kekayaan genetik kita bisa bertambah, terutama yang jantannya. Kita berharap seperti itu. Pahu umurnya berdasarkan hasil pemeriksaan gigi itu kurang lebih 30 tahun. Sedangkan tua, ya? Masa hidup rata-rata badak Sumatera itu 40 tahun. Metode bayi tabung tersebut saat ini masih uji coba. Jika program ini berhasil, maka akan diproyeksikan untuk satwa langka lainnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kolam penangkaran Mayang Mangurai, Teluk Bayur Berau ini masih menyimpan puluhan buaya. Namun begitu, kawasan ini tidak lagi menjadi destinasi wisata. Itu terjadi akibat aktivitas tambang batu bara yang lokasinya dekat dengan penangkaran. Balai Konservasi Sumber Daya Alam bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan swasta berencana memindahkan buaya ke penangkaran hewan di Tarakan, Kalimantan Utara. Saat ini, BKSDA masih menjajaki cara penangkapan dan pemindahan buaya tersebut ke Tarakan. Mengenai buaya yang ada di Mayang Mangurai itu, kita ada rencana dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan PT BJU itu untuk merelokasi ke penangkaran HKU di Tarakan. Kenapa kita pindah? Karena sudah terganggu oleh aktivitas pertambangan sekitar Mayang Mangurai. Kami sudah 2 kali survei ya, bagaimana untuk menangkapnya dulu, memindahkan ke kandang dan mentransportasikan ke Tarakan. Cuman untuk waktu dan pelaksanaannya tentunya kami harus ngobrol lagi nih sama teman-teman BJU dan Dispupar karena terkait dengan aset di dalamnya. BKSDA menyatakan belasan ekor buaya yang akan dipindahkan mulai dari yang kecil hingga yang terbesar.
Pemindahan tersebut harus dilakukan agar kelestarian buaya tersebut tetap terjaga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Bersama Kesbangpol Balikpapan, Jejaring Panca Manggala Minggu sore menggelar pertemuan khusus yang membahas lenyapnya pendidikan Pancasila di sekolah. Dikhawatirkan generasi mendatang tidak lagi mengenal Pancasila dan budaya bangsa. Di tengah-tengah ancaman globalisasi gitu ya kan, kemudian nilai-nilai kebangsaan kita yang semakin drastis turun, di mana generasi muda itu umpamanya sudah tidak kapannya menurut cita tanah airnya, tidak cinta budak-budak dalam negeri. Nah, oleh karena itu melalui JPM ini ya kan, itu diharapkan bisa tersosialisasikan dan tumbuh rasa patriotisme, rasa persatuan kebangsaan kita ya kan, dan anak-anak kita itu juga bisa memahami dengan pendidikan karakter wawasan kebangsaan. Sementara Ketua Jejaring Panca Manggala, Iketut Rasta menyatakan, pelajaran moral dan pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan di sekolah. Ini untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Ada kekhawatiran dari kita semua dengan era sekarang, dengan hilangnya pengajaran atau pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila di sekolah, dan juga ada beberapa lembaga yang sudah tidak aktif dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila. Ini dikhawatirkan masyarakat nanti akan semakin lupa dengan nilai-nilai Pancasila yang justru itu merupakan spirit jiwanya bangsa Indonesia. Selama pemerintah belum memutuskan untuk menerapkan kembali mata pelajaran tentang Pancasila, maka jejaring ini akan melakukan sosialisasi ke berbagai tempat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ada yang disebut dengan jejaring Panca Manggala.